Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Ting, pembelian berkecantikan bernilai 10 juta. Saat ini minus 10 juta. Dalam hati Schalke, anj, mahal banget cok. Dalam hati Chow Chow, berani main-main denganku. Sengaja aku tambahkan angka 0 di belakang. Sengaja aku tambahkan angka 0 di belakang harga. Ini, obat ini sangat ampuh. Dalam hati Schalke, bisa nggak ya pusat perbelanjaan mendapatkan untung 10 juta dalam sebulan? Aku merasa diskors. Lalu Schalke mulai nih menggunakan obatnya. Dan ternyata lukanya langsung hilang. Nah, udah hilang. Wah, aku nggak menyangka tanganku bisa langsung kembali sempurna. Obat ini emang ampuh. Schalke, bolehkah aku menggunakannya untuk membersihkan tempat lainnya? Oh, tentu saja. Dalam hati Schalke, MG, bagian mana yang akan dia bersihkan? Lalu nggak lama setelah itu, ada yang mengetuk pintu nih. Saat dibuka, ternyata itu Chasin. Schalke, aku pikir ada kesalahpahaman di antara kita. Tiba-tiba, Schalke langsung menutup pintunya. Aku belum pernah melakukan apa-apa dengan Liu Yuan. Semua yang kau dengar itu hanya gosip dari Sumina. Dia emang suka padaku, tapi aku tidak. Dengarkan aku. Hah? Sumina? Siapa Sumina? Dalam hati Schalke, gawat. Kalau sampai dia masuk dan tahu ada seorang wanita di sini, kesalahpahaman ini nggak akan bisa dijelaskan lagi. Dia adalah teman sekelasku. Dialah yang suka menyebarkan gosip nggak jelas. Aku akui, aku dulu emang pernah menyukai Liu Yuan, tapi sebatas suka, bukan cinta. Schalke, percayalah, aku nggak pernah mengkhianati cintamu. Schalke dari dalam teriak nih. Oke, aku percaya padamu. Pulanglah. Schalke, kau nggak ingin bertemu denganku? Apa kau belum bisa memaafkanku? Chasin, aku benar-benar telah memaafkanmu, tapi pulanglah dulu. Aku akan ada urusan sebentar lagi. Sayang, ada rapat dewan besok. Kau harus datang. Schalke, anj. Hah? Ada apa? Tidak, dia hanya temanku. Ternyata si Lanan di belakang nih cuma pakai handuk. Aku gak akan pernah memaafkanmu lagi. Bak. Dalam hati Schalke, rasanya seperti mau mati. Apa kau mau aku nggak punya keturunan? Malah cuma pakai handuk, brengsek. Sepertinya ini akan jadi pengalaman yang nggak bisa kulupakan seumur hidup. Lanan berkata, sudahlah. Mungkin dia nggak sungguh-sungguh melakukan itu. Schalke merespon, nggak ada gunanya kau bicara seperti itu saat ini. Schalke, apa kau mau lihat? Setelah menggunakan obat darimu, kulitku jadi lebih baik. Aku yakin kau pasti akan senang melihatnya. Schalke membalas, tunjukkan aja para kakakmu. Hah? Aku nggak punya kakak perempuan. Ya udah. Ibuku udah lama meninggal. Waduh. Maafkan aku. Ya udah, karena kau selalu aja memikirkannya, aku akan menjelaskan semua ini padanya. Hei, kau mau kemana? Dan si Lanlan mengambil tas nih dan langsung pergi. Hei, jangan bercanda. Dan ternyata si Lanlan menghampiri Chasin yang sedang ada di pinggir kayak sungai atau danau gitulah. Lanlan berkata, ternyata di sini mudah sekali menemukannya. Dan Chasin melihat nih, kenapa kau kesini? Lanlan berkata, apa kau pikir
aku telah tidur dengan Xiaoke. Ketika kau bercerai dengannya nanti, kau akan segera mendapatkan jawabannya. Apa maksudmu, hah? Aku tegaskan padamu, aku gak akan pernah menceraikan Xiaoke. Kalau kau gak ingin bercerai dengannya, kau harus memperlakukannya dengan baik, atau aku akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Seharusnya hal sederhana seperti itu mudah untuk kau lakukan, walaupun aku sedih kehilangannya. Dan akhirnya si Lanlan pun pergi. Lalu Xiaoke pergi nih ke perusahaan ya. Cuma Min nggak tahu nih antara perusahaan yang mall atau perusahaan pakaian. Xiaoke datang dan berkata, "Di mana rapat dewan direksi?" Si resepsionis membalas, "Siapa kau? Nggak sopan. Apa yang akan kau lakukan jika aku memberitahumu?" Xiaoke merespon, "Apa kau nggak tahu siapa aku? Hah? Aku ketua kalian." "Hah, kau? Ketua? Kau gila. Bagaimana bisa kau bilang seperti itu?" Lalu Xiaoke langsung pergi sendiri nih. Udahlah, bodo amat, buang-buang waktu. Lalu tiba-tiba, "Hei, apa kau bisa melewati kami? Sebaiknya kau kembali karena kau dilarang ke atas." Ternyata orang ini nih adalah petugas keamanan, Kapten Haiche. "Apa kau juga nggak tahu siapa aku?" "Tentu saja, aku tahu kau dari keluarga Chow." Buak, ditampar si Haiche. "Kalau kau tahu siapa aku, apa kau masih bisa menghentikanku? Kau berani sekali memukulku." Buak, ditampar lagi sama si Xiaoke. "Ini tempatku dan ini aturanku. Kalau aku mau, aku bisa membunuhmu." Di lantai berapa? Rapat dewan direksi sedang berlangsung. Lalu kedua bawahannya menjawab nih, 7. Astaga, sangat mengerikan. Iya, ganas sekali. Hah? Apa dia benar-benar ketua baru di sini? Lalu Xiaoke pun akhirnya pergi. Dan si Haiche nih, dia menelpon seseorang. "Bos Wang, dia berhasil menerobos. Dia menuju ke atas." Brengsek. Dan kita pergi nih ke ruang direksi. Ciasim berkata, "Tunggu, Xiaoke akan datang." Ibunya berkata, "Kenapa masih menunggu orang luar? Bukankah kita bisa mulai tanpa dia?" Ayahnya menambahkan, "Iya benar, ayo kita mulai aja sekarang." "Enggak, Xiaoke adalah ketua dewan di sini. Bagaimanapun kita harus menunggunya." Tatong berkata, "Sepupu, aku ingin kau aja yang menjadi ketua dewan, dan aku yang akan menjadi manajer. Denganku, aku yakin perusahaan ini akan maju dalam 3 tahun ke depan." Iya, Jiasin, dia benar. Dia punya pengalaman dalam menjalankan perusahaan. Bahkan demi membantumu, dia rela berhenti di perusahaan sebelumnya. Iya, itu benar. Nggak perlu sebutkan hal-hal kecil gitu. Kita semua di sini adalah keluarga. Di perusahaan manapun, aku tetap harus berjuang. Akan sangat mudah untuk kehilangan perusahaan jika dikelola oleh orang luar. Lalu tiba-tiba, "Kalian sedang membicarakanku, hah?" Ternyata Xiaoke masuk nih langsung. "Hah? Xiaoke, ternyata kau datang. Ya udah, lalu gimana denganmu? Apa kau punya kemampuan untuk mengelola perusahaan? Sebaiknya kau sadar diri. Cepat ambil inisiatif untuk menyerahkan posisi ketua. Sekarang bukan waktunya untuk bertengkar." Tatong datang ke sini untuk mengajukan posisi wakil presiden yang akan dipilih oleh dewan direksi. "Aku setuju." Wah, "Apa yang kau lakukan? Kenapa diam aja?" "Sabar dulu. Aku emang biasanya suka melambat." Lalu Xiaoke pun duduk. Xiaoke berkata, 2-2. Kalau kau nggak diterima, kau bisa pergi dari sini." Ibunya Ciasin berkata, "Menurut asosiasi, dewan direksi bisa mengajukan pertanyaan kepada kandidat untuk mengujinya. Untuk urusan perpanjangan kontrak, serahkan aja ke Tatong. Jika dia berhasil, dia bisa menjadi wakil presiden." Ciasin membalas, "Nggak, ini nggak mungkin. Kenapa hanya dengan memperpanjang kontrak aja udah?" Tapi Xiaoke menahannya. Xiaoke berkata, "Gak masalah. Kalau kau berhasil memperpanjang kontrak perusahaan ini, kau bisa jadi wakil presiden di perusahaan ini. Tapi kalau kau nggak bisa, silahkan pergi dari sini sejauh-jauhnya." "Oke, Tatong. Ketika kau berhasil menjadi wakil ketua, nanti kau harus bekerja dengan baik." Tatong merespon, "Aku pasti akan melakukan yang terbaik, jangan khawatir." Ibunya melanjutkan nih, ibunya Ciasin, "Jangan lupa juga untuk menyisihkan posisi ketua dewan atau posisi manajer umum." "Hei, kenapa kau malah beri dia kesempatan itu? Itu sama aja dengan aku juga menyetujui jika dia menjadi wakil presiden nanti." "Lalu apa masalahnya?" Ciasin membalas, "Apa kau nggak takut akan digeser posisi olehnya?" "Istriku, kenapa kau begitu mengkhawatirkanku? Hei, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Pergi dengan wanita itu dan jangan pulang kembali." Dan Ciasin pun pergi. Dalam hati Xiaoke, "Istriku, yakinlah bahwa aku nggak akan membiarkan siapapun mengambil alih perusahaan ini." Wang Tatong, kau bodoh. Pengalaman pusat perbelanjaan selama bertahun-tahun cukup mengerikan. Apakah Fantong memiliki hobi selain ini? Lalu nggak lama setelah itu, si Tulala datang nih. "Permisi Pak, ini kopimu." "Oh ya, taruh di situ." "Oh ya Pak, BTW ada seorang pria datang. Dia bilang ingin memperpanjang kontrak perusahaan pakaian." "Cepat sekali. Apa kau mengenalnya? Apa kau ingin dia menemuimu?" "Hah, usir dia." Sekarang kita melihat nih, Tatong ada di ruang tunggu. Lalu si Lala menghampiri si Tatong. Tatong berkata, "Gimana? Apakah ketua bersedia menemuiku untuk memperpanjang kontrak?" Lala menjawab, "Ketuaku mengatakan, pergilah." "Hah, sekretaris tuh? Apa kau bercanda? Kalian usir dia." "Hei, bukankah kita udah berbicara sebelumnya? Bagaimana bisa
kau melakukan ini padaku? Aku ingin bertemu bosmu. Hei, ayo keluar, sepupu Tatong. Kalau kau tahu presiden pusat perbelanjaan di sini adalah aku, kira-kira apa yang akan kau lakukan? Lalu Xiaoke melihat nih di luar. Brengsek, bukankah itu Jiaxin? Ternyata Jiaxin ada nih di depan mall dan itu Liu Yuan. Liu Yuan memberi bunga nih ke Jiaxin. Liu Yuan berkata, Jiaxin, maukah kau menikah denganku? Aku akan setia denganmu seumur hidup. Pergilah. Aku udah punya suami, tapi dia nggak akan bisa memberimu kebahagiaan. Aku punya kejutan untukmu, perhiasan terbaik tahun ini senilai 30 juta yuan, dan ini untukmu. Hah, gila, itu asli 18 karat. Terima dan menikahlah dengannya. Terima. Jiaxin, pakailah. Kau akan terlihat lebih cantik, bahkan paling cantik di dunia. Jiaxin membalas, aku nggak bisa menerimanya. Lalu tiba-tiba muncul nih Xiaoke. Apa kau nggak dengar? Dia bilang apa sebelumnya? Apa kau nggak dengar kalau dia menolakmu? Lalu Xiaoke langsung menariknya. Kenapa? Kau takut, malu, panik, brengsek kau. Xiaoke, kenapa kau tiba-tiba ada di sini? Lalu Xiaoke melemparnya. Kau berulang kali membuat masalah dengan mengganggu istriku. Liu Yuan berkata, apa kau nggak bisa bersikap sedikit lebih sopan? Tapi aku nggak peduli, karena aku yakin aku lebih tinggi derajatnya darimu. Orang-orang berkata, hei tuh lihat, Tuan Liu emang benar-benar orang terhormat. Dia layak mendapatkan wanita cantik itu. Dapatkah si bajingan itu mengalahkannya? Lalu Jiaxin menghampiri Xiaoke nih. Jiaxin berkata, tapi justru Xiaoke seperti itulah yang membuatku sangat mencintainya. Xiaoke merespon, Jiaxin, aku percaya kau nggak akan mengkhianatiku. Aku impulsif sebelumnya, maafkan aku. Hello, jangan menggoda aku. Tolong hormati aku. Xiaoke berkata, aku bisa memberinya kebahagiaan. Jadi tolong jangan ganggu dia lagi. Kalau tidak, Liu Yuan membalas, apa yang bisa kau berikan padanya? Kau itu cuma pria miskin dan justru akan membuatnya sengsara. Dia adalah wanita cantik dan punya masa depan cerah. Hanya aku yang bisa membuatnya bahagia. Xiaoke membalas, jika emang kenyataannya begitu, aku bisa pergi sendiri tanpa bantuanmu. Tapi enggak untuk sekarang. Jiaxin berkata, Xiaoke, biarkan aja dia. Mau bilang apa, baikan aja. Liu Yuan berkata, baiklah kalau emang begitu. Lihat ini, apa kau bisa memberinya kalung seperti ini? Aku yakin gaji seumur hidupmu gak akan mampu untuk membelinya. Lalu Xiaoke mengeluarkan nih kalung yang diberikan oleh si Fan Ren yang harganya 300 juta. Kebetulan aku juga telah menyiapkan sesuatu untuk Jiaxin. Jiaxin, ini untukmu, kau layak mendapatkan ini. Saat Jiaxin melihatnya, wah, indah sekali. Hei, tuh lihat, besar sekali. Apa itu asli? Itu berlian berwarna. Itu sangat mahal. Xiaoke, masih aja kau nggak tahu malu. Bagaimana bisa kau menipu Jiaxin dengan barang palsu seperti itu? Apa kau tahu berlian apa itu? Kau meragukannya, ha? Kau sendiri aja terlihat nggak yakin kalau itu adalah asli. Dasar pembohong. Jika itu adalah asli, itu adalah berlian tanda kasih sayang yang diberikan kepada Cleopatra oleh Kaisar Caesar atau Kaisar masa Caesar? Operasi kali. Berlian itu mencerminkan keindahan dan pesona Yan Ho serta ketulusan Caesar. Tapi Caesar kayak gunting, Caesar kayak operasi. Caesar gak enak banget dibacanya. Tapi nih, jadi tulisannya C-A-E-S-A-R, Caesar. Tapi kalau Inggris sebutannya Caesar. Oke, lanjut. Di musim gugur tahun lalu, berlian itu dihargai 340 juta. Masalahnya apa kau mampu membelinya? Jiaxin berkata, aku gak masalah, meski ini palsu, aku menyukainya. Xiaoke merespon, percayalah, itu asli. Hah, aku gak menyangka kau jadi orang munafik sekali. Bahkan kau nggak malu bertatap muka denganku. Hei, tuh lihat, Tuan Liu sangat terhormat. Pria itu berani sekali sombong dengan barang palsu yang dia bawa. Aku rasa dia takut. Sampah. Lalu setelah itu Xiaoke berkata, apa kau mau taruhan kalau ini asli? Jika ini asli, kau harus berlutut minta maaf dan berjanji nggak akan mengganggu Jiaxin lagi. Hah, nah, jika itu palsu, keluar dari Haicheng dan jangan pernah kembali. Dalam hati si Yuan, jika dilihat dari status sosial Xiaoke, mustahil dia bisa membeli berlian yang asli dan aku udah pasti menang. Oke, Jiaxin berkata, sudahlah, jangan hiraukan dia. Ayo kita pulang. Enggak, ini menyangkut harga diri seorang laki-laki. Lalu Liu Yuan berkata, bagaimana caramu membuktikan bahwa itu adalah asli? Xiaoke berkata, apa ada yang punya botol kaca sekarang? Lalu seseorang datang nih, pakailah sekalian. Tolong bukakan aku sebotol anggur ini untukku. Lalu Xiaoke menggunakan kalungnya. Dia memotong nih botol dari wine atau anggur itu. Hah? Mustahil. Nih, lihat baik-baik. Dan si Xiaoke berhasil membukanya. Hei tuh, berlian asli. Seperti mimpi. Gila. Hei tuh, apa tadi si Tuan Liu bilang 340 juta? Milik Liu hanya secuil dari apa yang dia punya. Melihat itu, si Liu Yuan kaget. Kau bercanda? Bagaimana bisa menggunakannya untuk membuka botol bir? Nah nih, beres. Terima kasih, Pak. Liu Yuan melanjutkan nih. Xiaoke, di mataku, kau masih tetap orang miskin yang gak akan bisa membahagiakan Jiaxin. Apa kau paham itu? Liu Yuan berlutut. Dan dengan kata itu,
Liu Yuan dibuat berlutut oleh Xiaoke. Dalam hati Liu Yuan, bagaimana bisa aku berlutut di hadapan pria brengsek ini? Ini nggak seharusnya terjadi. Xiaoke berkata, kau kalah. Mulai hari ini, jangan ganggu Casin lagi. Kau udah gila. Kau hanya kebetulan aja menang hari ini. Cuma pecahkan botol bir. Paling juga harganya nggak sampai ratusan juta. Hah? Nggak sampai ratusan juta. Hanya botol bir. Bagaimana dengan ini, ha? Berlianku? Mustahil. Liu, keluargamu sangat kaya raya. Tapi kenapa kau memberikan berlian palsu kepada seorang wanita? Tapi berliannya, kita lihat nih, diadu kekuatan sama si Xiaoke. Hei, jangan mengada-ngada. Bagaimana mungkin aku memberikan barang palsu kepada Casin? Dan Xiaoke berhasil nih menghancurkan berlian dari si Liu Yuan. Nih, gimana? Kau bisa lihat sendiri. Dalam hati Xiaoke, aku kecanduan obat ajaib dari Cao Cao, sehingga berlian pun bisa hancur di tanganku. Hah? Melihat itu, orang-orang kaget. Hah? Itu palsu? Hei, lihat itu. Sepertinya dia sangat malu. Iya, memang sekarang banyak kasus penipuan. Banyak wanita ditipu dengan berlian palsu. Memalukan. Hah? Nggak mungkin. Kenapa bisa palsu? Xiaoke membalas, apakah selama ini kau nggak pernah tahu seperti apa kuatnya berlian asli? Hah? Aku kalah. Ya, pergi dari sini. Tapi setidaknya aku masih punya cara lain untuk mendekati Casin. Hah, apa maksudmu, ha? Pergi atau aku patahkan lehermu. Xiaoke, udah, ayo kita pulang. Lalu Xiaoke langsung nih memakaikan kalungnya. Xiaoke berkata, seperti yang aku bilang, kau layak memakai kalung berlian ini. Xiaoke, cium. Jangan dengarkan mereka. Ada banyak orang di sini. Kita pulang aja. Lalu akhirnya nih si Liu Yuan langsung nih masuk ke mobil dan dia pergi. Xiaoke, tunggulah pembahasanku. Nih ada orang nih di mobilnya. Bos, biarkan aku yang menyingkirkannya. Liu Yuan membalas, Nggak sekarang. Tunggu aja waktu yang tepat. Dalam hati Casin di depan umum. Lalu tiba-tiba, apa-apaan ini? Hentikan, kalian berdua benar-benar gak tahu malu. Memalukan, melakukan hal seperti itu di siang hari di depan umum. Xiaoke berkata, gimana? Apakah Wang Totong gagal melakukannya? Hah? Bagaimana kau bisa tahu? Sudahlah. Dan Xiaoke pun pergi. Xiaoke rambutnya digituin bagus tuh. Oke, semuanya udah berkumpul. Mari kita mulai. Bagaimana mungkin? Aku belum bisa memperpanjang kontrak perusahaanmu. Aku akan terus berusaha. Percayalah. Tenanglah sebentar. Rapat akan kita mulai. Ibunya Casin berkata, Casin, coba dengarkanlah apa yang akan dia katakan. Baiklah, ada apa? Ceritakan apa yang terjadi. Aku udah lama menunggu di sana, tapi mereka belum sempat menemuiku. Biarkan aku pergi ke sana sekali lagi. Xiaoke membalas, sudahlah, apa yang kau tunggu lagi? Akui aja kalau kau kalah dan pergilah dari sini. Ibunya membalas, Xiaoke, jaga sikapmu. Dia hanya belum bisa bertemu dengan ketua pusat perbelanjaan. Jadi beri dia kesempatan. Sudahlah, kita semua ini keluarga. Jadi biarkan dia pergi sekali lagi. Aku rasa nggak mungkin. Publisitas perusahaan ini telah dikenal dengan baik. Jadi aku rasa mustahil ketua nggak mau menemuinya. Iya, aku rasa juga begitu. Hei kau, diam kau. Lalu tiba-tiba Xiaoke berkata nih, jadi udah jelas Wang Tatong nggak bisa negosiasi kontrak. Mari kita bahas yang lain aja. Hei, apa-apaan kau? Kurasa kalau kau pergi, kau justru malah nggak akan bisa masuk pintu pusat perbelanjaan. Iya, itu udah pasti pria miskin. Ayahnya menambahkan nih, Xiaoke, jangan membuat kita semua marah denganmu. Tapi gimana jika sebaliknya? Aku bisa mendapatkan kontrak. Jangan bercanda kau. Bagaimana mungkin? Xiaoke melanjutkan nih, kalau kontrak sudah selesai, segera keluar dari grup Cao. Jangan tunggu lama. Tatong membalas, aku nggak percaya kau bisa mendapatkan kontrak. Ayahnya Casin berkata, Xiaoke, sudahlah, kau nggak ada keahlian lain selain makan-makan. Ibunya menambahkan nih, dunia akan kiamat kalau Xiaoke berhasil mendapatkan kontrak. Lalu Xiaoke dari bajunya nih, dia mengeluarkan kertas kontraknya nih. Jangan banyak bicara. Dan Xiaoke menunjukkannya nih ke mereka semua. Melihat itu semuanya kaget. Itu nggak mungkin. Dan saat dilihat, ternyata ada nih stempelnya. Iya, kontrak berhasil diperbarui. Sialan, brengsek. Semuanya telah sia-sia. Aku nggak menyangka semua ini terjadi. Lalu Xiaoke membuka pintunya nih. Apa kau udah siap untuk pergi sekarang, Apa urusanmu? Aku datang ke sini ke perusahaan bibiku. Apa kau mau aku yang menyeretmu, Tatong berkata, Bibi, tolong aku. Aku udah rela meninggalkan jabatan manajer di perusahaan sebelumnya demi membantu perusahaan ini. Ibunya merespon nih, jangan khawatir, aku juga nggak rela jika dia berkuasa di sini. Baiklah kalau begitu, Tuan Wang, silahkan masuk. Tatong, apa yang kau lakukan di sini, Ternyata muncul nih Bos Wang. Melihat itu si Tatong kaget, Tuan Wang, kenapa kau di sini? Akan kuungkap kelakuan bejatmu itu. Kau telah korupsi, menerima suap, hingga membuat perusahaanku mengalami kerugian besar. Dia nggak berhenti dari perusahaanku, tapi dipecat. Mendengar itu, mereka semua kaget. Dipecat? Wang Tatong, apa kau masih nggak tahu malu untuk tetap bergabung dengan perusahaan ini? Xiaoke,
Ini semua gara-gara kau. Jangan salahkan aku. Kalau suatu saat akan terjadi sesuatu hal dengan kau dan perusahaan ini. Lalu Xiao Ke menendangnya nih. Sebaiknya kau pergi aja. Jangan banyak bacot. Pergilah bersama orang-orang yang telah kau masukkan ke perusahaan ini. Atau aku yang akan menyeret kalian semua keluar. Urusanku denganmu belum selesai. Guling-guling. Xiao Ke, kau sangat tegas di sini. Terima kasih Tuan Wang. Bos Wang melanjutkan. Aku juga berterima kasih kepadamu karena telah memberiku kesempatan untuk datang ke sini. Jiaxing berkata, apa yang kalian bicarakan, Nona Chao? Maaf, jika sebelumnya aku telah membuat kesalahan denganmu. Aku akan menyetujui untuk 10.000 pesanan dari pabrikmu. Hah? 10.000 pesanan? Ini jumlah yang besar. Iya, sepertinya itu berkat Xiao Ke. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.